Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga, Bu. Sehat, Ibu? Sehat, Bu. Sehat. Ih, macamnya kurang semangat ini. Kita bikin tepuk P2K2 dulu ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ah, ya. Kita mulai ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Aduh. Kita ulangi lagi sekali lagi ya, Bu. Ayo. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Iya, Bu. Udah semangat kan? Nah, Udah, kita Bu. mulailah belajar kita. Di bulan lalu kita sudah belajar, Ibu. Iya, Bu. Tentang apa, Bu? Pola pengasuhan pendidikan anak, Bu. Iya, pengasuhan dan pendidikan anak. Apa aja yang dibahas dalam pengasuhan dan pendidikan anak, Bu? Menjadi orang tua yang lebih baik, Bu. Nah, terus Ibu? Orang tua adalah contoh yang baik di rumah tangga bagi anak-anak. Bagus, sudah diterapkan, Ibu. Sebagian udah kami terapkan, Bu, tetapi kadang-kadang lupa juga, Bu. Tapi teringat Ibu nerangkan, kami terapkan juga. Iya, nggak apa-apa lupa-lupa. Paling nggak sedikit demi sedikit kita rubah tingkah laku yang nggak baik itu menjadi lebih Baik lagi. Nah, iya. Sekarang di pertemuan kita bulan ini kita mau membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sini, Bu, kita membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Ibu pernah meminjam? Pernah juga, Bu. Nah, sama siapa Ibu meminjam, Bu? Kadang sama tetangga, Bu, sama keluarga. Tapi lebih sering saya meminjam sama orang tua, Bu. Kenapa meminjam sama orang tua, Bu? Gini, Bu, kalau orang tua saya pinjam uangnya tidak berbunga, Bu. Kapan ada uang saya, situ saya bayar, Bu. Iya, bagus sekali. Memang lebih baik kita meminjam sama orang tua karena paling tidak kita tidak bunga itu bisa ditekan. Kapanpun bisa membayar. Tapi namanya utang, Bu. Kalau bisa tepat waktulah dibayar. Kalau udah janji 2 bulan, bayarlah 2 bulan supaya besok orang masih mau memberi pinjaman kepada Kita, Bu. kita. Ibu menabung juga, Bu? Kalau sisa uang, Bu, saya tabungkan. Tetapi karena anak-anak masih sekolah, Bu, masih banyak kekurangan, Bu. Iya. Bu, kalau bisa menabung itu dari awal lah, Bu. Jangan karena sisa uang baru ditabung. Nanti kalau misalnya kita tabung dari awal, misalnya Ibu punya uang gaji bulanan 4 juta. 1 juta kalau kita buatlah 500 saja, Bu. 500 Ibu tabung setiap bulannya. Berarti ada sisa berapa, Ibu? Tadi gaji 4 juta kan gitu, Bu. Iya. Ditabungkan 500, sisa 3 juta 500, Bu. Tapi gini, Bu, kadang-kadang ada pesta, Bu, belum tentu cukup yang 3,5 juta itu, Bu. Makanya, Bu, kita terkadang harus pintar-pintar lah menghemat. Terkadang, Bu, kita nggak tahu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita kira nanti itu kebutuhan, padahal keinginan. Misalnya lah seperti ini, Bu. Ibu lihat tetangga Ibu punya baju baru. Sementara Ibu punya baju. Tapi karena melihat baju tetangga cantik, aku belilah. Itu bukan lagi kebutuhan. Pada dasarnya pakaian itu adalah kebutuhan. Tapi kalau kita sudah membeli lagi, itu tidak lagi kebutuhan, tapi sudah keinginan, ikut-ikutan kita. Jadi di situ kita harus pintar-pintar lah, Bu. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan. Ibu kan harus bisa merencanakan keuangan Ibu sejak dari sekarang. Seperti kita mau membahas gini, sebelum meminjam apa yang harus kita
dahulu. Misalnya nih, untuk apa kita meminjam? Kita boleh meminjam, nggak dilarang meminjam. Tapi meminjam itu sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau kegiatan produktif. Kita terkadang lebih banyak keinginan dari kebutuhan. Seperti kita kalau makan setiap hari, itu kebutuhan atau keinginan, Bu? Itu kebutuhan, Bu. Itu Pak harus kita makan, Bu. Kalau tidak kan sakit, Bu. Iya, itu kebutuhan. Terkadang gini, Bu, kalau seperti orang yang buruh bangunan, dalam seminggu ada 7 hari, bisa nanti dia hanya bekerja 3 hari karena faktor cuaca, kan mau seperti itu kan, Bu? Mau, Bu. 1 hari nanti pendapatannya 100. Kalau 3 hari berarti berapa itu? 300, Bu. 300 itu terkadang nggak cukup untuk seminggu. Jadi mau nggak mau dia harus berhutang supaya bisa makan kan, Bu? Makan. Baru di sini. Apa ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ada. Gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Kalau kita nggak punya uang, Bu, nggak mesti kita harus langsung meminjam ke orang lain. Itulah makanya kita dibiasakan menabung. Bisa kita gunakan terlebih dahulu uang tabungan kita supaya kita tidak terlilit utang. Atau misalnya kita kan dulu punya misalnya yang ikut arisan. Pas narik arisan kita belikan emas. Emas itu kan hanya sebagai simpanan. Bisa kalau nanti kita nggak punya uang, nggak mesti kita harus utang dulu ke orang lain. Kita pakai tabungan kita pakai aset kita. Baru di sini, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita. Itu makanya sering kita lihat orang terlilit utang, rumahnya ditarik bank. Iya kan, Bu? Iya, Bu. Itu karena dia meminjam lebih besar dari kemampuannya. Dia udah tahu dia seorang buruh bangunan, tapi dia meminjam lebih banyak dari gajinya. Otomatis apa yang diborokkannya tadi, itulah ditarik bank. Dia nggak sanggup lagi untuk membayarnya. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjamannya. Misalnya ibu berutang sama orang lain. Kalau ibu sanggupnya 1 tahun baru saya lunasi 1 tahun. Jangan gini, Bu, ibu pinjam 100 juta. Dalam 1 bulan saya bayar. Berapa rupanya gaji kita bisa membayar 100 juta? Itu kan agak berat kan, Bu? Berat, Bu. Nah, jadi harus sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Baru kemana kita dapat meminjam? Kemana kira-kira tempat meminjam, Bu? Tadi kan sudah saya Ke bilang orang sama tua, terus tetangga, atau ke bank, ke rentenir, Bu. Rentenir. Kemana yang paling banyak biasanya bunganya, Bu? Rentenir lah, Bu. Iya betul, ke rentenir. Bagus sih, Bu. Ya, memang, Bu, makanya kita disuruh memilih tempat meminjam. Terkadang kita banyak yang terlilit utang itu karena meminjam ke rentenir. Sudah lebih banyak yang harus kita kembalikan atau lebih banyak bunga yang harus kita bayarkan daripada pinjaman kita. Pokoknya kan, Bu. Jadi di sini kalau kita sudah belajar seperti ini, Bu, pintar-pintar lah. Ibu kan karena bukan ibunya maka ibu bisa ngomong kayak gitu. Iya, karena kita sudah belajar lah, maka kita bisa mengatur keuangan kita kan, Bu. Iya. Jadi udah tahu lah ibu gimana sebelum meminjam, ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Ini seperti orang meminjam katanya, Bu, bisa ke bank, bisa ke rentenir, kelompok simpan pinjam, koperasi, pasar bank. Tapi biasanya bank itu kan banyak syarat-syaratnya kan, Bu? Iya, harus ada surat tanah, Bu. Ada yang diborokkan kan, Bu? Ke bank, Bu. Sudah itu sama rentenir pun sekarang ini harus ada boroknya, Bu. Iya, Kadang-kadang itu surat tanah kita, Bu. Makanya kalau minjam, kalau bisa mungkin masih ada sama orang tua aja lah, Bu. betul itu, Bu, karena bisa kapan saja kita bayar, bunganya pun tidak terlalu besar kan, Bu? Iya. Baru ini kita, mengapa harus menabung ini, Bu? Bisa kita lihat gambar apa ini, Bu? Gambar semut, Bu. Semut apa kira-kira yang bisa kita lihat dari semut ini, Bu? Semut ini kalau saya lihat sehari-hari, Bu, dia berjalan beriringan, Bu. Ada jumpa makanan sekecil apapun, mereka itu rame-rame, Bu. Angkatnya, Bu. Terus semut itu buat kali kerjasamanya, Bu.
bukan seperti orang. Kalau orang tidak memikirkan orang lain, Bu, tapi semut itu beriringan dia. Memang perlu dicontoh semut, Bu. Perlu itu, karena kita lihat walaupun dia binatang kecil, dia kerjasama dan dia bisa menyimpan. Seperti kita lihat semut itu di musim hujan dia tinggal di dalam lubang kan, Bu. Iya, Bu. Bisa dia tahan lama karena dia sudah ada simpanan, disimpannya makanan. Pada saat musim kemarau dia mengumpulkan makanan bersama-sama. Kita enggak, terkadang kita waktu ada uang itu kita habiskan tanpa memikirkan besok-besok apa uang kita. Sekarang itu, Bu, rencana menabung. Kita harus punya tips menabung dengan sukses. Katanya menabung penting untuk berjaga-jaga. Kita, Bu, menabung itu untuk berjaga-jaga biar suatu saat pada saat kita sakit atau pada saat anak sekolah butuh uang buku, udah ada uang yang bisa gunakan tanpa harus kita meminjam Pada orang lain. dahulu. Baru menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Nantilah tunggu uangku banyak dulu baru aku menabung, nggak mesti, Bu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita harus menabung dalam jumlah sedikit pun nggak apa-apa, tapi disiplin, rutin itu harus ya, Bu. Iya, Bu. Baru buat rencana menabung untuk mencapai tujuan. Ibu menabung, tujuan ibu untuk apa? Entah untuk beli rumah baru, beli mobil baru, atau untuk kebutuhan anak nanti waktu kuliah. Harus ada rencana, Bu. Jadi biar kita semangat, kan ibu semangat menabung kan? Semangat, Bu. Kalau misalnya kita nggak punya tanah, kita bisa beli tanah kalau ada tabungan kita, Bu. Ya betul, ibu. Inilah kita kenal ini ya. Baru katanya menabung harus disisihkan di awal, bukan ditunggu ada sisa pengeluaran. Iya, Bu. Misalnya ibu punya gaji 1 juta, ibu sisihkan untuk menabung. Kalau memang 100 tiap bulan 100, Bu. Nggak mesti tunggu ada sisa uangnya baru ibu menabung. Enggak. Kita harus buat perencanaan dari awal. Ini untuk menabung, sisanya ini nanti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah gunanya kita menabung. Ada tips-tipsnya. Jadi kan, Bu, kita harus bisa mengontrol pengeluaran kita supaya tidak lebih besar pasak daripada Tiang. ya. Kira-kira, Bu, ada yang mau ibu tanya? Ada, Bu. Apa, Bu? Kalau misalnya tadi ibu bilang 100.000 uang kan, jadi kita tidak boleh sembarangan jajan kan gitu, Bu. Iya, Bu. Biar bisa kita menabung. Jadi dari 100.000 itu pun sisa lagi kan harus kita tabungkan, Bu. Ya, misalnya ibu tadi mau nabung, udah setiap bulan perencanaan ibu 100.000. Iya. Tapi dari yang 900 sisanya itu nggak habis lagi. Nggak gitu, habis. Bu. Iya, Bu. Iya. Itu boleh juga ibu tabungkan, kan semakin banyak lebih baik, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Jadi nggak mesti kita harus kalau ada sisa dan yang 900 itu kita habiskan, enggak. Bisa juga kita tabung, kan semakin banyak tabungan kita, Bu. Iya, Bu. Kalau saya di rumah begini, Bu. Saya bikin pengeluaran saya 20.000 tiap hari, Bu. Sisa, misalnya belanja, Bu, saya tabungkan lagi, Bu. Kok bagus sekali perencanaan ibu yang hebat. Nah, kira-kira, Bu, ada lagi pertanyaan, Bu? Gini, Bu. Sering-seringlah Ibu nerangkan supaya kami ingat selalu cara menabung, cara meminjam, Bu. Biar kami pun jangan menyia-nyiakan uang yang kami terima, Bu. Apalagi sekarang anak-anak mau masuk sekolah tahun ajaran baru, Bu. Ya jangan kami minjam sama rentenir ya, Bu. Ya, supaya tidak terlilit utang juga ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Di bulan berikutnya kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Bu, sudah kita pelajari. Kalau sudah dipelajari, dilakukan, Bu. Jangan hanya mendengar tapi tidak dilakukan. Udah, Bu? Udah, Bu. Udah